Shalom, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di renungan pagi kali ini aku ngambil tema takut hidup dan dari ayat Filipi 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di masa pandemi ini banyak orang yang takut sakit atau takut mati. Tapi tanpa kita sadari, lebih banyak orang yang takut hidup. Ciri orang yang takut hidup adalah tidak cakap menikmati hidup sebagai anugerah terbesar dari Sang Pemberi kehidupan. Hidup dalam kemurungan, selalu tidak puas, kekhawatiran, penuh iri, kemarahan, mudah merasa putus asa, hingga ingin mengakhiri hidup atau mati saja. Sang Guru kehidupan telah mengingatkan kita bahwa hidup itu jauh lebih penting dari apapun. Lebih penting dari fasilitas hidup, lebih penting dari keberhasilan atau kebanggaan hidup, bahkan lebih penting dari kegagalan atau kesehatan kita. Selama kita hidup, ada rencana Sang Ilahi yang masih perlu kita jalani. Karena itu, yang terpenting dalam hidup bukanlah kesehatan, popularitas, keberhasilan, atau kekayaan, tetapi penyertaan Tuhan. Ya, kehadiran Sang Immanuel. Kehadiran Sang Immanuel itulah yang menopang hidup kita dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita, itulah alasan kita menikmati hidup bersukacita dan dalam damai sejahtera. Paulus menegaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu penyakit, depresi, kecemasan, kekurangan, kegagalan, atau bahaya lainnya. Karena kehadiran Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia mengasihi kita sampai menyerahkan nyawanya ganti kita. Jadi saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, baik itu orang jahat, pandemi, penyakit fisik, maupun mental. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bahkan kematian hidup sekalipun, andai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, tidak akan memisahkan kita dari Kristus maupun orang yang kita sayangi. Sebab suatu hari kita akan reuni atau bersama kembali saat kedatangannya. Selama ada kesempatan hidup, nikmatilah, rayakan dan bagikanlah kepada sesama apa yang Anda punya, karena setiap kita berbagi kita akan ingat akan Sang Ilahi yang sudah lebih dulu memberi kepada kita, bukan hanya berkat-berkatnya, tapi terutama hidupnya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dalam buku kami, Hidup Berguna Mati Bahagia, saya menegaskan, siapa yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh akan hidup dengan bersungguh-sungguh. Artinya kita hanya sibuk dengan bekerja atau melayani, tapi juga siap mewariskan hal-hal baik sesudah meninggal dunia. Mempersiapkan kematian yang sukses sama pentingnya dengan mencapai hidup yang sukses. Mati yang berkualitas adalah mewariskan hal yang baik kepada anak cucu, seperti inilah hidup iman, teladan, kehadiran, dan pendidikan yang baik. Kiranya Sang jalan kebenaran dan hidup itu menolong kita tidak hanya sukses hidup, tapi juga sukses mati atau mati berkualitas. Sekian firman Tuhan hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri firman, mari kita bersatu dalam doa.
Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dan muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih kepadamu. Berkat pernyataanmu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.